Mari kita akan membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Tuhan Yesus sendiri berkata, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Coba perhatikan, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Amin. Saya percaya hari ini kita adalah orang benar. Baik yang berada di rumah masing-masing, yang beribadah bersama dengan kami, saya percaya kita adalah orang benar. Berarti orang benar di sini adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Orang benar di sini adalah orang yang hidup dalam kekudusan. Orang benar di sini adalah orang yang taat. Orang benar di sini adalah orang yang hidup di dalam kesucian. Orang benar di sini adalah orang yang menjaga mulutnya, yaitu dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang benar di sini adalah yang menjaga pikirannya. Orang benar di sini adalah yang menjaga hatinya, saudara dikasihi Tuhan. Apa katanya? Apa katanya? Coba perhatikan. Yaitu orang benar menderita kelaparan. Artinya dia tidak pernah membiarkan kita berkekurangan. Berarti Tuhan menghendaki kita adalah supaya sukses. Katakan bersama dengan saya, amin. Aminnya agak kurang, saudara dikasihi Tuhan. Sekali lagi, amin. Dia menghendaki kita sukses. Coba perhatikan, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Berarti Tuhan menghendaki kita supaya berkelimpahan. Tuhan menghendaki kita sukses. Tuhan menghendaki kita supaya kita menikmati hal-hal yang dahsyat di dalam Tuhan. Makanya dikatakan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lambat memuah miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Makanya kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, makanya juga kita harus rajin bekerja. Amin. Katakan bersama dengan saya harus rajin. Kenapa? Orang yang rajin akan bisa menikmati berkat. Orang yang rajin bekerja akan menikmati kelimpahan. Orang yang rajin bekerja akan melihat kesuksesan sepanjang hidupnya. Betul atau tidak? Coba kalau kita tidak rajin berdoa, apa yang ada dalam diri kita? Kecewa, sakit hati, kepahitan segala macam. Coba tidak ada mesbah keluarga di rumah, enggak rajin ada mesbah keluarga. Coba kalau tidak rajin bekerja, enggak datang ke kantor setiap hari. Biar aja saya di rumah, nanti saya digaji sama perusahaan. Enggak ada itu. Kata firman Tuhan di dalam kitab Tesalonika, orang yang tidak mau bekerja jangan apa? Apa? Jangan minum. Salah, jangan makan, kata firman Tuhan. Berarti di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita harus rajin bekerja. Katakan bersama dengan saya harus rajin bekerja. Rajin bekerja, rajin membaca firman Tuhan, rajin melayani pekerjaan Tuhan, rajin melakukan hal yang positif, rajin mengerjakan hal-hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu namanya baru anak Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Yang ketiga, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa ya tidak tidur pada waktu panen, membuat malu. Saudara dikasihi Tuhan, banyak sekarang ini maunya datang sendiri. Saya mau katakan enggak. Contohnya musim panen, hal yang positif enggak, biarin aja itu. Makanya sangat jelas di sini dikatakan begini, ya, siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Sudah ada di depan mata.
dia tidak mau ngambil. Sudah ada dihidangkan di depan matanya, ini makanan, biarin aja, nanti entar nasinya masuk ke mulut saya. Tidak ada itu. Tidak ada. Makanya dikatakan di sini, musim panen aja dia malas, dia tidur. Bagaimana bisa mendapatkan kesuksesan? Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada kerinduan untuk mendapatkan, untuk meraih hal itu. Maunya saudara dikasih Tuhan, yaitu nanti datang sendiri, nanti transfer sendiri. Saudara dikasih gaji saya per bulan dikasih begini. Nanti Tuhan akan melakukan kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua apa? Ditambahkan kepadamu. Menjadi orang yang sukses, saudara dikasih Tuhan, kita harus mengerti ini. Makanya hari ini saya memberikan, yaitu tema khotbah saya adalah sukses di dalam Tuhan. Katakan bersama dengan saya, sukses di dalam Tuhan. Saya percaya di antara kita tidak ada yang tidak mau sukses. Ada enggak? Biar saya doain. Hah? Saya percaya di antara kita tidak ada yang mau miskin. Saya tidak mau, ya, saya percaya di antara kita yang hadir, bahkan yang beribadah bersama dengan kami di rumah pada saat ini, saya percaya nggak ada yang mau berkekurangan, nggak ada yang tidak mau berhasil. Pasti mau berhasil, saudara dikasih Tuhan. Pasti mau kepengen bagaimana saya bisa memiliki rumah lebih daripada satu, bagaimana saya sudah memiliki uang lebih daripada 1M, 2M sampai ember-ember, saudara dikasih Tuhan. Pasti nggak mau, ya. Kalau dia contohnya seorang anak muda, dia kepengen sukses dari S1, S2 sampai S3, sampai campur-campur, ya, sampai bocor-bocor, saudara dikasih Tuhan, pasti kepengen. Seorang ibu rumah tangga, bagi dia melihat bagaimana rumah tangganya supaya sukses. Seorang karyawan, dia rindu jangan hanya sampai saya kepala bagian, kalau perlu saya manajer, kalau perlu nanti jadi general manager, kalau perlu nanti saya menjadi owner di perusahaan itu. Dalam rumah tangga juga suami kepingin dia melihat anak-anaknya sukses, saudara dikasih Tuhan. Ada enggak orang tua yang tidak kepingin anaknya sukses? Ada enggak? Kalau ada orang tua begitu, saya mau katakan itu orang tua yang jahat, saudara dikasih Tuhan. Nah, kita harus sukses dalam Tuhan, itu banyak hal yang perlu kita kerjakan. Nah, makanya saya memberikan di dalam pendahuluan saya, saudara dikasih Tuhan, sukses di dalam Tuhan. Klik. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak mau sukses. Namun nyatanya banyak orang tidak mengerti bahwa Tuhanlah yang memberikan segala kesuksesan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa Tuhan yang memberikan, bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Kalau kita boleh sukses sampai detik ini, kita harus berkata, saya percaya itu adalah karena dari Tuhan. Amin. Kalau boleh saya menikmati kelimpahan hari ini, saya harus berkata itu dari Tuhan. Kalau saya menikmati jabatan yang hari ini, itu semuanya berasal dari Tuhan. Kalau boleh rumah tangga saya diberkati oleh Tuhan, saya harus berkata itu dari Tuhan. Kalau pendidikan saya boleh saya menyelesaikan S1 saya harus berkata itu berasal dari Tuhan. Kalau anak-anak saya boleh berhasil dalam pernikahan mereka, itu semuanya karena dari Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Kenapa? Karena itu kita harus berkata itu adalah pemberian Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Amin. Amin. Itu pemberian Tuhan. Berarti kalau Tuhan yang memberi, enak enggak rasanya? Rasanya enak banget, saudara dikasih Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, klik, apa strategi? Nah, ini ada strategi, ada yang perlu kita kerjakan, ada yang perlu kita lakukan. Apa strategi agar kita dapat sukses di dalam Tuhan? Yang pertama saudara dikasih Tuhan, memiliki perencanaan yang baik. Katakan bersama dengan saya, memiliki perencanaan yang baik. Agak kurang kata suaranya. Sekali lagi, memiliki perencanaan yang baik. Saya akan baca satu ayat yang tertulis ya di dalam Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Kita
kita harus memiliki perencanaan yang baik di dalam Tuhan. Artinya merencanakan. Saya merencanakan ini, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, saya contohnya memberikan pendidikan yang terbaik buat anak saya. Saya serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang melakukannya. Saya serahkan, rencanakan kepada Tuhan. Kalau kita rencanakan dengan baik, saya sangat percaya itu namanya sukses di dalam Tuhan. Contohnya kita merencanakan pembangunan rumah. Ya, saya percaya orang yang membangun rumah, yang mendesainnya, saudara dikasih Tuhan, dia merencanakan bagaimana rumah itu supaya bisa kokoh. Pondasinya dia gali dengan baik. Dia memberikan bahan-bahan yang baik. Bahkan nanti baru dia bikin tiangnya. Kenapa? Supaya rumah itu baik. Supaya rumah itu kalau ada gempa bumi tidak akan goncang. Supaya rumah itu tidak akan tumbang, saudara dikasih, tidak akan roboh. Kenapa? Karena sudah direncanakan dengan baik. Nah, seperti begitu kita harus kita rencanakan segala sesuatu kalau kita mau sukses di dalam Tuhan. Ya, kita rencanakan dengan baik. Mau sukses pernikahan anak contohnya, harus rencanakan dengan baik. Jangan nanti hari ini besok mau nikah nggak ada rencana. Bagaimana jadinya? Gedungnya gimana? Pemberkatan nikahnya di mana? Pernikahnya di mana? Harus ada perencanaan dengan baik. Dan saya percaya kalau kita mengerjakan ini, memiliki perencanaan yang baik, kita akan menjadi orang sukses di dalam Tuhan. Jangan nanti tidak sukses. Iya, Tuhan benar-benar ya, Tuhan nggak peduli lagi kepada kami ya. Tuhan juga berkata, kok gue disalahin ya. Ya, kita bikin perusahaan, kita nggak rencanakan, mau buka aja. Apakah pantas enggak kalau saya dirikan perusahaan ini? Apakah pantas enggak? Mau berumah tangga contohnya, mau menikahkan anak, apakah pantas enggak? Kenapa? Karena tidak ada perencanaan. Perencanaan itu sangat penting untuk mendapatkan kesuksesan di dalam Tuhan. Kalau tidak ada perencanaan untuk sukses dalam Tuhan, makanya banyak orang yang gagal, banyak orang yang meninggalkan Tuhan, banyak orang yang kecewa sama Tuhan, banyak orang, saudaraku dikasih, tidak mau datang ke gereja lagi. Kenapa? Karena dia merencanakan hal itu tanpa ikut Tuhan. Enggak ada amin. Coba deh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita harus melibatkan Tuhan. Dan banyak juga orang yang sukses, saudara dikasih Tuhan, saat ini. Kenapa? Karena mereka merencanakannya, selalu melibatkan Tuhan, selalu Tuhan yang utamakan, selalu Tuhan yang didahulukan. Itu namanya berhasil, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa strategi agar dapat sukses di dalam Tuhan? Memiliki strategi yang matang. Katakan bersama dengan saya harus memiliki strategi yang matang. Ya, mungkin kita berkata, aduh, ada strategi ke perang aja. Loh, saudara aku dikasih Tuhan, benar juga. Jangan salah, kalau berperang juga ada strategi yang harus dikerjakan. Nah, begitu juga kalau kita sukses dalam Tuhan, kita harus ada strategi yang perlu kita kerjakan. Strateginya apa, saudara aku dikasih Tuhan? Yang pertama, kita harus takut Tuhan. Katakan bersama dengan saya, takut Tuhan. Agak kurang sedikit. Sekali lagi, takut Tuhan. Ya, kita harus takut Tuhan. Kenapa harus takut Tuhan? Ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita menghormati Tuhan, dari situ saudaraku dikasih Tuhan, akan terjadi hal yang luar biasa nyata di dalam perencanaan kita, di dalam kesuksesan kita. Karena banyak orang percaya kepada Tuhan, dia tidak takut Tuhan dulu, dia tidak mendahulukan Tuhan dulu, dia tidak mengutamakan Tuhan dulu. Tetapi yang diutamakan adalah uangnya, yang diutamakan adalah kehebatannya, yang diutamakan adalah kepintarannya, yang diutamakan adalah channelnya sana sini.
Tetapi saya mau katakan, yang kita utamakan untuk mendapatkan hal itu, strategi kita yang pertama adalah kita harus takut Tuhan. Katakan bersama dengan saya harus takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, di situ Allah bekerja, di situ Allah membukakan tikap-tikap langit kepada kita, di situ Allah memberikan juga hikmat kepada kita, di situ juga Allah, saudaraku, menuntun kita. Inilah jalan yang harus kamu tempuh supaya kamu sukses di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Inilah jalan yang harus kamu tempuh. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, banyak orang yang mau sukses, tetapi dia tidak mau mengerjakan ini. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus memiliki strategi yang matang. Apa yang perlu kita kerjakan, saudaraku? Yaitu kita juga harus, nggak enak kalau saya ngomong ini. Saya ngomong atau gimana? Mau ngomong aja? Gimana? Yang ada di rumah saya ngomong gak ini? Nanti tersinggung lagi. Aduh, nanti udah pendeta mata duita lagi ya. Ya, saudara dikasih Tuhan. Untuk sukses yang kita harus memiliki strategi yang matang, yaitu kita harus mengembalikan haknya Tuhan. Wih, Pak Pendeta, siang-siang begini lagi asik tidur saya sebenarnya. Kok harus saya mengembalikan milik Tuhan? Tuhan sudah memberkati kita berapa? Berapa persen? Sekali lagi, Tuhan sudah memberkati kita berapa? 100%. Tuhan sudah memberkati kita. Dia memberkati kita, dia memberikan tubuh yang sehat. Dia memberkati kita, dia menjaga seluruh denyut jantung kita. Dia memberkati rumah tangga kita, dia memberkati anak-anak kita sehingga karir mereka semakin naik. Dia memberkati perusahaan kita. Tetapi ada firman Tuhan ingatkan kepada kita, kalau kita sukses dalam Tuhan, kita harus mengembalikan haknya Tuhan. Banyak orang percaya, ngapain saya ngasih lagi haknya Tuhan? Ngapain saya ngasih lagi perpuluhan? Itu kan zaman dulu. Firman Tuhan, bos. Ini firman Tuhan. Kita tidak boleh bantah firman Tuhan. Makanya kata firman Tuhan, dia akan menghardi kepada kita apa? Belalai pelahap, belalai pengerik. Dan dia membukakan tikap. Tingkap-tingkap lagi. Loh, bagaimana dia membukakan? Nanti gimana dong? Nanti bocor kalau dari atas ini kan. Membukakan tingkap-tingkap langit. Artinya saudaraku dikasihi Tuhan, dia memberkati kita dengan sangat luar biasa. Dia menjauhkan kepada kita setiap belalai pelahap, artinya penyakit, penderitaan apapun, segala kesusahan apapun, dari kebangkrutan bisnis, dalam ditipu oleh orang, dia akan menjauhkan kepada kita. Makanya saya katakan kita harus memiliki strategis untuk sukses, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita memiliki strategis untuk sukses ini, yaitu yang pertama nanti kita harus akan takut Tuhan. Dan yang keduanya adalah kita harus mengembalikan milik Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Saya percaya banyak orang di luar sana, mereka tidak pernah menahan miliknya Tuhan. Mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka sukses, saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah pelik kepada Tuhan. Hanya kitanya aja, terlalu banyak orang yang pintar akhir ini. Terlalu banyak orang pintar. Ngapain sih? Ngapain lagi? Nanti supaya gereja kaya. Saudaraku kasih Tuhan, gereja akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena yang punya gereja adalah Tuhan. Amin. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Makanya kalau kita mau sukses, kita harus memiliki strategi. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ya, kalau kita memiliki strategi untuk sukses, saya akan lanjutkan, yaitu dapat dipercaya oleh siapapun. Katakan bersama dengan saya, dapat dipercaya. Artinya saudaraku kasih Tuhan, dapat dipercaya oleh siapapun. Jadi artinya kita mengerjakan sesuatu bukan dengan pakai trik, bukan dengan tipu sana sini, TSS. Ya. Bukan ditipu sana sini, nanti begini enggak. Ya. Tetapi kalau kita mau berhasil,
Kita harus mengerjakan strategi itu, yaitu harus kita dapat dipercaya oleh siapapun. Yang ketiga yang saya sampaikan kepada kita, ya, apa strategi agar kita dapat sukses di dalam Tuhan? Klik, tidak menghambur-hamburkan berkat yang kita terima. Katakan bersama dengan saya, tidak menghambur-hamburkan. Nah, banyak orang kalau sudah diberkati Tuhan, dia hambur-hamburkan, saudara dikasih Tuhan. Ya, ngevapela itu kan menghamburkan berkat Tuhan kan, benar gak? Ngerokoklah, maboklah, narkobalah. Loh, siang-siang begini, aduh Tuhan Yesus. Ya, apalah hidup dalam kesombongan, tidak menghambur-hamburkan uang. Ya, saya akan baca satu ayat buat kita, saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Artinya jangan sampai kita hambur-hamburkan berkat yang kita terima. Kita dapatkan hari ini contohnya 7 juta gaji kita, contohnya. Jangan habis besok 8 juta. Itu namanya sudah bangkrut, saudara dikasih Tuhan. Ya. Kadang-kadang ada terjadi begitu. Ada ya banyak anak Tuhan yang tidak perlu dia belanjai, itu namanya menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Kenapa dia tidak simpan uang yang dia dapatkan? Sebenarnya orang Kristen harus bisa menyimpan itu uang. Jangan dihambur-hamburkan, saudara dikasih Tuhan. Main judi lah. Banyak kan yang main judi kan? Tapi di sini enggak. Yang beribadah hari ini juga enggak. Judi online lah. Itu kan menghambur-hamburkan uang. Apalagi ke diskotikan. Apakah pantas gak, saya mau tanya, apakah pantas gak anak Tuhan ke diskotik? Kok gak pantas? Hah? Pantas gak? Enggak. Ya jelas enggak lah, menghamburkan uang. Nanti udah di sana saudaraku, aduh gayanya begitu ke, mabuk gitu kan. Itu kan menghambur-hamburkan uang. Makanya ada cerita begini, kelakuan orang-orang percaya di akhir zaman ini, di zaman now, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau datang ke gereja, yaitu pas selesai pujian dan penyembahan, dia nyampe di gereja, pas lewat katong persembahan di depannya, dia ngomong pas, kayak dia aja gitu ya, pas. Atau purang-purang apa menyembah Tuhan, haleluya. Tujuannya supaya jangan memberikan persembahan sama Tuhan. Selesai ibadah, udah mau selesai pendeta khotbah, dia harus cepat-cepat pulang katanya. Kenapa? Oh, ada urusan keluarga. Saya mau katakan, itulah orang Kristen yang tidak mau sukses. Itulah orang Kristen yang menyia-nyiakan berkat Allah di dalam hidupnya. Makanya hari ini saudara dikasih Tuhan, apapun berkat Allah yang kita terima, kita tidak boleh hambur-hamburkan kalau bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak boleh hambur-hamburkan kalau hanya memuaskan nafsu kita. Kita tidak boleh hambur-hamburkan hanya memuaskan gadingan kita. Kita tidak boleh hambur-hamburkan saudara dikasih Tuhan hanya mengikuti keinginan setan. Dan saya percaya hari ini, biarlah kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh hambur-hamburkan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang keempat, saudaraku dikasih Tuhan, yang keempat, apa strategi agar kita dapat sukses di dalam Tuhan? Memiliki kerinduan untuk terus belajar dan berinovasi. Katakan bersama dengan saya, belajar dan berinovasi. Kalau kita mau sukses, kita harus berinovasi. Mungkin saya tidak mengajari saudara, mungkin saudara pebisnis yang luar biasa, tetapi kita harus berinovasi. Ketika suatu saat terjadi di Indonesia pada waktu itu, karena banyak orang yang live, saudaraku, di dalam satu medsos, ada yang protes. Kami kesepian nih, jualan kami. Kami gak ada yang laku setiap hari. Kenapa orang lain gak ada yang belanja lagi di toko kami? Kenapa?
Karena orang lain berinovasi, dianya hanya nunggu yang datang. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan harus kita berinovasi, saudara dikasih itu, kalau kita mau sukses. Benar gak? Gak ada yang ngomong iya gitu ya. Ya, harus berinovasi. Oh, jangan begitu, hanya ini aja. Ya, kita harus berinovasi. Inovasi di sini, saudara dikasih Tuhan, berarti kita tidak pernah berhenti belajar. Kita harus mengikuti kegerakan-kegerakan yang sedang terjadi. Sekarang coba, online melalui apa, saudara dikasih Tuhan? Jualan. Hah? Gimana? Ya udah, tahu sendiri, saudara dikasih Tuhan. Nah, begitu juga kita coba. Gereja kita di tempat ini, kita terus online, saudara dikasih Tuhan. Ya, itu namanya berinovasi, belajar. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, kita juga harus memiliki namanya jiwa ATM. Gak ada tuh namanya jiwa ATM? Gak tahu? Hah? Gak tahu? Saya mau ngasih tahu ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Kita harus begitu, kita amati. Oh, kenapa dia begini ya? Oh, kenapa begini? Oh, kenapa rumah tangga ini ya bisa sukses terus? Oh, ternyata mereka setiap hari ada mesbah keluarga. Ternyata mereka setiap malam ada mesbah keluarga. Ternyata mereka setiap hari Minggu tidak sibuk ke sana dulu sebelum mereka beribadah kepada Tuhan. Ternyata setiap hari Minggu mereka ada ke gereja, saudaraku, mereka melibatkan diri dalam pelayanan. Mereka tidak pelik kepada Tuhan. Itu namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kadang-kadang kita, ngapain gua modifikasi? Itu kan kampungan, kata. Ngapain gua tiru sama orang lain? Saudaraku dikasihi Tuhan, guru yang terbaik adalah pengalaman dari orang lain. Betul. Kita harus lihat pengalaman orang lain. Tiru, kenapa sih dia bisa di perusahaan besar? Kenapa sih rumah tangganya begini? Udah luar biasa. Kenapa rumah tangganya begitu sejuk? Gak ada masalah. Ternyata mereka yaitu memiliki namanya ATM. Mereka mengamati, mereka tiru, mereka modifikasi, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Aminnya agak kurang banget, nggak apa-apa. Saudaraku, sebelum saya tutup dan saya akan memberikan kesimpulan dari khotbah saya ini. Dan kita jangan lupa juga berdoa. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Doa itu penting. Kalau tadi di poin pertama, kita harus mengutamakan Tuhan. Dan kita yang terakhir juga harus kita tutup di dalam doa. Kalau kita hidup di dalam doa, saya sangat percaya kita mengundang hadirat Tuhan di dalam kesuksesan kita. Kita mengundang lawatan Tuhan untuk memberkati kita, saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya saya tutup. Coba perhatikan, bisa ditulis di medsos saudara masing-masing. Ya, seandainya berkenan. Mungkin juga saudaraku dikasihi Tuhan yang beribadah bersama dengan kami secara live pada saat ini, bisa ditulis di live chatnya. Kesuksesan didapatkan dari usaha kerja keras, mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Sekali lagi, kesuksesan didapatkan dari usaha yang kerja keras, mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Saya tutup, saya panggil pemain musik boleh maju ke depan. Saya tutup sebagai kesimpulan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak mau sukses. Namun nyatanya banyak orang tidak mengerti bahwa Tuhan yang memberikan segala kesuksesan itu di dalam hidup kita. Sukses buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.